Seandainya mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fama hadza fi'las syakirin. Bukan seperti ini kelakuannya orang-orang yang bersyukur. Dan kalau seandainya mereka ini termasuk golongan orang-orang yang gak diterima puasanya, kutune orang ngono kuwi kelakuane. Bi'sal qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Wa kullu yaumin la yusallaha fihi fahuwa lana aidun. Bahwa setiap hari di mana engkau tidak bermaksiat pada Allah, itulah hari raya yang sebenarnya. Bainar raja wal khawfi qalbi ta'irun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di pekan pertama dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Hari-hari yang setelah kita melalui bulan Ramadan, kemudian kita memasuki Idul Fitri, di mana sebagian para ulama menyebut Idul Fitri itu dengan Yaumul Jaizah, ya, hari untuk menerima hadiah, ya. Hari untuk menerima hadiah, Yaumul Jaizah. Hadiah sebab apa? Hadiah dari apa-apa yang telah dikerjakan oleh hamba-hamba Allah pada bulan Ramadan, ya. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan bahwa innallaha ja'ala Ramadan midmal li khalqihi. Allah itu menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang perlombaan bagi hamba-hambanya. Fayasbikuna qaumun fafazu. Lalu sekelompok orang berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Wa takhallafu akharun fakhabu. Lalu ada juga sekelompok orang yang mengabaikan, tidak ikut partisipasi dalam perlombaan itu. Fakhabu, maka mereka rugi, tidak mendapatkan balasan apa-apa. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di hari Idul Fitri yang merupakan Yaumul Jaizah, hari pembalasan itu, maka
setidaknya akan kita dapatkan 3 kelompok orang, 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan balasan berupa kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan di bulan Ramadan. Lalu kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan hadiah itu sedikit karena amaliyah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan juga sedikit. Sedangkan yang ketiga, waliyadzubillah, adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Karena ketika di bulan Ramadan mereka hanya menjadi penonton saja. Ketika orang-orang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan dengan qiyam, dengan siyam, dengan sedekah, dengan tilawatil Quran dan aneka macam ketaatan yang lain, ini mereka hanya duduk-duduk saja, santai-santai, tidak ikut dalam ajang perlombaan itu. Maka ketika yaumul jahizah, ketika di hari raya Idul Fitri, yang mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa. Maka yang ketiga ini perlu khawatir. Hendaknya perlu untuk merasa diri khawatir. Jangan sampai termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam doa beliau ketika beliau naik mimbar, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda mengaminkan apa? Jenengan itu ngaminkan apa? Maka Nabi bersabda, tadi Jibril datang mengatakan 3 kalimat dan saya disuruh mengaminkan. Yang pertama, Jibril mengatakan raghima anfum ri'in, sungguh celaka man adraka abawai, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, walam yudkhilhul jannah, namun tidak menjadikan anaknya itu masuk ke dalam surga. Celaka itu, kata Jibril. Maka Nabi mengatakan amin. Yang kedua, raghima anfum ri'in, sungguh celaka seseorang adraka Ramadan, yang mendapatkan Ramadan, thumman salaha, lalu Ramadan pergi, walam yughfar lahu, dan ia dalam kondisi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka, kata Jibril. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Betapa tidak merugi bulan Ramadan, bulan yang Allah Azza wa Jal hampir saja menjadikan semua amal kebaikan itu sebagai penghapus dosa. Puasa, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedekah, zakat, semua merupakan asbab pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang merugi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
di hari raya Idul Fitri, hari di mana orang-orang beriman bergembira. Bergembira karena telah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Dan kegembiraan itu nampak dalam lantunan takbir, lantunan zikir yang kita ucapkan di hari-hari Idul Fitri. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan, lalu kalian bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari raya Idul Fitri ini ada beberapa hal yang layak untuk kita renungkan bersama. Kita renungkan, lalu kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Ada setidaknya 6 hal yang layak kita perhatikan. Pertama, hendaknya setelah kita melewati bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal, menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih pandai dalam bersyukur pada Allah. Lebih pandai dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Nikmat bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan aneka macam ketaatan kepada Allah. Betapa kita menyadari banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang di tahun-tahun sebelumnya masih berRamadan dengan kita, puasa bersama, tarawih bersama. Namun ada di antara mereka yang di tahun ini tidak sempat lagi untuk berRamadan, dan bahkan ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang Ramadan, ya, tidak sempat mendapatkan Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla masih mendapatkan Ramadan di tahun ini, maka itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar yang layak untuk kita perbaiki rasa syukur kita kepada Allah. Syukur dalam artian yang sebenarnya. Syukur yang meliputi rukun-rukunnya. Para ulama menjelaskan arkanus syukri, rukun syukur itu ada 3. Yang pertama asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati maksudnya bahwa dalam hati kita yang paling dalam harus ada keyakinan bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan yang ada pada diri kita semata. Bukan karena kita seorang yang cerdas, bukan karena kita seorang yang giat, bukan karena kita seorang yang kerja keras, bukan kita yang berkedudukan, bukan.
Ya. Namun itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an ada dua orang yang berbeda dalam mensikapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antara yang benar dan yang salah. Di antaranya adalah Qarun. Qarun itu umatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Qarun diberikan ketergelimangan dunia. Hartanya banyak. Disimpan di gudang-gudang. Tidak cukup satu, banyak gudangnya. Lalu dikumpulkan kuncinya. Jika diangkat oleh 7 orang laki-laki dewasa, itu enggak kuat. Itu baru kunci gudangnya. Maka tentu isinya lebih banyak lagi jemaah sekalian. Tapi ketika Qarun ini ya, diminta zakatnya, diminta sedekahnya. Dalam surat Al-Qasas diceritakan Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menolak, Qarun enggan. Dia mengatakan saya mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada pada diri saya, karena saya orang cerdas, karena saya orang berilmu. Dia lupa bahwa akal yang dia dapatkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah azab Qarun, diangkat ke langit bersama hartanya, lalu dibalik dan dibenamkan di dalam bumi, waliyadzubillah. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang nabi yang diberikan anugerah oleh Allah berupa kerajaan yang luas. Bahkan mampu menundukkan jin, binatang, manusia. Bahkan angin pun ikut tunduk perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun dengan anugerah yang seperti itu, Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah anugerah dari Allah Rabbku. Jadi dalam hati kita tidak boleh ada setitik kesombongan. Tidak boleh ada setitik takabur terhadap apa yang kita peroleh, terhadap apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan. Tidak boleh. Kita harus ingat ini semua adalah anugerah dari Allah. Lakal hamdu walakas syukru. Maka yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan adalah banyak memuji Allah. Karena kita sadar semua nikmat dari Allah, maka yang berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah. Sehingga dikatakan man syakarallaha katsura dzikruhu. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka dia akan banyak berzikir. Sedikit-sedikit dia akan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendapatkan panen, alhamdulillah. Mendapatkan gaji, alhamdulillah. Dagangannya laris, alhamdulillah. Semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Dan inilah hakikat daripada kesyukuran itu, bahwa anggota badan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, semua nikmat ada konsekuensi. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jemaah sekalian, Imam Wahab bin Ward, ya, beliau ini pernah di hari raya Idul Fitri berjalan, lalu mendapatkan ada beberapa orang yang tertawa terbahak-bahak sampai melampaui batas. Ya mungkin karena saking gembiranya, namun sampai melampaui batas. Ya, kita boleh bergembira di hari ini, tapi ingat, bergembira jangan sampai melampaui batas. Lalu Imam Wahab bin Ward mengatakan, in kana haula yuqbal minhum siyamuhu fama hadha fi'la syakirin. Seandainya mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fama hadza fi'la syakirin. Bukan seperti ini kelakuannya orang-orang yang bersyukur.
Seandainya mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang diterima puasa mereka, enggak seperti ini kelakuan yang wong-wong sing bersyukur itu. Dan beliau mengatakan, wa in kana lam yutaqabbal siyamuhu fama hadha fi'lal khaifin. Dan kalau seandainya mereka ini termasuk golongan orang-orang yang enggak diterima puasanya, kutune orang ngono kuwi kelakuane. Wong posone enggak ditompo kok malah ngakak. Paham ya? Ya, jadi beliau mengingatkan, enggak seperti itu gitu loh. Kalaupun diterima ya orang ngono kuwi, ora banget gitu. Kalaupun enggak diterima, ya enggak juga seperti itu katanya. Subhanallah. Ya, beliau ingatkan itu. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun mari kita bersyukur sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melampaui batas. Yang kedua, pertama tadi hendaknya menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur. Yang kedua, di Idul Fitri ini, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita selalu mengiringi dengan taubat. Mengiringi dengan taubat, berbanyak istighfar. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan, setelah selesai dari sebuah kebaikan, apatah lagi kebaikan itu nilainya besar, maka beliau mengiringinya dengan istighfar. Contoh misalnya sholat 5 waktu. Setelah salam, zikir yang pertama apa? Istighfar. Orang kalau berhaji di tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah. Dan itu merupakan puncak daripada ibadah haji, Al-Hajjul Arafah. Haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Yang paling tinggi nilainya adalah wukuf di Arafah. Enggak ada wukuf, enggak sah hajinya. Dan enggak bisa diganti. Enggak bisa diganti, harus wukuf di Arafah. Nah, pada tanggal 9 malam ke-10 Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang berhaji itu, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Ya. Tinggalkan Arafah itu setelah selesai, lalu menuju ke Musdalifah, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Jadi setelah selesai wukuf diperintahkan untuk istighfar. Bahkan jamaah sekalian, di tahun ke-8 Hijriah, ketika Nabi bersama dengan ribuan para sahabat datang ke Mekah, membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, yang di tahun itu dikenal dengan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, turun sebuah surat dalam Al-Quran, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Selesai dari Fathu Makkah, apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika, maka pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Maka jemaah sekalian, setelah melewati Ramadan, maka mari kita perbanyak istighfar. Kita iringi dengan istighfar. Kenapa? Karena kita sadar bahwa sebaik apapun kita melakukan amal ketaatan di Ramadan, toh masih banyak kelalaian-kelalaian kita. Toh masih berpotensi yang kita kerjakan salah, tidak sempurna, kurang. Maka kita minta ampun kepada Allah atas itu. Ya. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah atas kelalaian-kelalaian kita, ketidaksempurnaan ibadah kita, kekurangan kita, jamaah sekalian. Sehingga sebagian salaf mengatakan bahwasanya ya, Ramadan itu
Seperti misalnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan laisal 'aid thauban yajurru al-khuyala wala tanawuli mat'amin bi kaffi syarrihi la yu'manu syarruhu innamal 'aidu lubsut taubah. Ya, Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya laisal 'aid thauban yajurruhul khuyala, bukanlah orang yang memakai baju baru lalu berbangga-bangga dengan bajunya itu. Wala tanawuli ta'am bi kaffi syarrihi, dan tidak pula itu bermakna makan makanan dengan rakus. Ya kan? Biasa atau niku. Ya, jenengane foto kelambine anyar. Ya toh. Ora cukup siji. Lalu kalau hari raya itu makanan aneka macam ada, gitu. Ono apa mawon? Tupat, opor, ingkung dan macam-macam. Tapi Imam Ibnul Jauzi mengatakan enggak. Beliau mengatakan itu hari raya itu bukan ajang untuk bangga-bangga dengan baju barunya. Bukan kemudian melampiaskan dengan makan makanan tanpa melampaui batas. Semuanya masuk. Semua masuk. Enggak. Kata beliau, innamal 'aidu lubsut taubah. Hari raya itu adalah bertaubat kepada Allah. Taubat dari aneka macam kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, begitu pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau pernah mengatakan, laisal 'aidu liman labisal jadid. Id itu, hari raya itu bukanlah untuk orang yang berpakaian baru. Innama al-'aidu liman ta'atuhu tazid. Ya, hari raya itu adalah untuk orang yang ketaatannya bertambah. Dan beliau mengatakan, laisal 'aidu liman tajammala bil libasi war rukub. Innamal 'aidu liman ghufirat lahu adz-dzunub. Ya. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memperbagus pakaian dan kendaraannya. Wah, foto kelambi anyar, motore yo anyar. Gitu. Tapi bukan itu, kata beliau. Hari raya itu adalah liman ghufirat lahu dzunub, bagi orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni? Tentu dengan kita memperbanyak taubat. Yang ketiga, yang perlu kita renungkan di bulan Syawal ini, di hari raya ini jamaah sekalian, hendaknya kita mencoba untuk selalu mengambil ibrah, selalu mengambil sisi positif, pelajaran yang baik dari bulan Ramadan. Ibaratnya bulan Ramadan itu madrasah, pesantren yang mengajarkan aneka macam kebaikan kepada kita. Mari kita ambil pelajaran dari kebaikan-kebaikan Ramadan itu. Biasanya yang paling utama itu adalah puasa, zakat, dan sholat. Atau banyaklah hal-hal yang bisa kita ambil faidahnya. Puasa misalnya, apa hikmah dari puasa? Apa yang diajarkan oleh puasa? Banyak. Di antaranya puasa itu mengajarkan kepada kita kejujuran. Jujur. Orang yang berpuasa itu jujur. Kalau dia memang benar-benar berpuasa itu dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang, ya dia tidak akan membatalkan puasanya. Jujur. Ya, jujur dengan puasanya. Bukan kalau pas ada orang dia nggak makan, kalau pas nggak ada orang dia masuk kamar makan, dah. Ya. Kan puasa mengajarkan jujur pada kita. Banyak hal yang diajarkan oleh puasa, menahan amarah, ya, tidak temperamental. Ini antara hikmah-hikmah yang diajarkan oleh puasa. Atau secara umum jemaah sekalian, puasa dan Ramadan itu mengajarkan beberapa hal. Di antaranya pertama, mengajarkan makna ijtimai, makna sosial.
Ya, betapa di bulan Ramadan kita diajarkan untuk membantu sesama. Ya. Nabi mengatakan, man aftara shaiman, barang siapa memberikan makan pada orang berpuasa, baginya pahala orang yang berpuasa itu. Kita diajarkan menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, menjadi pribadi-pribadi yang mudah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian di antara hikmah yang lain, bahwa puasa dan Ramadan mengajarkan kepada kita sikap kesederhanaan, iktisad, sederhana. Ya. Kalau di luar Ramadan tidak berpuasa, sedina mangan ping pinten? Ping 3, gitu. Nek puasa ping pinten? Pindo. Kan matematikanya kan lebih hemat orang mangan pisan, gitu. Nah, jadi puasa mengajarkan kepada kita sikap hidup sederhana, tidak berlebihan. Di antara makna dan hikmah yang lain, bahwa puasa dan Ramadan mengajarkan kepada kita makna at-tazkiyah, mensucikan hati, mensucikan diri kita. Ya. Bahwa ketika puasa kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Level puasa yang paling tinggi adalah ketika mampu menahan diri, akalnya, pikirannya dari keinginan-keinginan duniawi yang tidak dibutuhkan. Kalau level standarnya adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mata tidak memandang hal-hal yang haram, tangan tidak mengambil barang-barang yang haram, kaki tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram. Ini hikmah yang diajarkan oleh puasa dan Ramadan pada kita. Kemudian zakat, ya, hikmahnya banyak. Zakat mengajarkan kepada kita prinsip antara tujuan hidup dan kebutuhan hidup. Tujuan hidup ini kenapa? Beribadah. Jadi zakat mengajarkan kepada kita dengan harta itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan harta dengan baik. Bedakan antara tujuan hidup dan kebutuhan hidup. Beda nih. Tujuan hidup adalah ibadah, kebutuhan hidup adalah hal-hal yang mampu untuk menopang. Sing penting kita masih bisa hidup. Jangan dikalahkan oleh gaya hidup. Kadang orang dikalahkan oleh gaya hidup, maka jadi beban hidup. Paham betul nih? Ya. Kebutuhan hidup napa? Makanan, tempat tinggal, pakaian, itu kebutuhan pokok, gitu. Cuman kadang-kadang dikalahkan oleh gaya hidup. Makan butuhnya berapa? Peng telu setino gitu. Yang penting ono nasi, lauk, sayur cukup. Itu kebutuhan hidup. Nek gaya hidup mangane lawe kudu 5. Ngobene kudu 4. Kudu ning restoran ini itu gaya hidup. Ya. Kalau kakean gaya hidup nanti jadi beban hidup. Ya, okay. Maka ini perlu untuk kita pahami dengan baik. Nah, puasa mengajarkan dan mengingatkan kita akan hal itu jamaah sekalian. Berikutnya yang keempat. Pertama, hendaknya kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Kedua, mengiringi dengan banyak istighfar. Yang ketiga, mengambil ibrah dan hikmah dari Ramadan. Yang keempat jamaah sekalian, hendaklah kita berusaha untuk istiqamah. Dan ini berat. Istiqamah dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita aneka macam ketaatan. Maka mari kita jadikan Syawal ini sebagai start, ya, titik tolak untuk melanjutkan ketaatan-ketaatan itu. Enggak berhenti
nggak mandek. Sebab kita diperintahkan untuk mentaati Allah itu sampai kita meninggal. Surat Al-Hijr 99 Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kematian menjemput. Jadi kita beribadah kepada Allah itu di setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Sehingga banyak di antara ulama yang mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba yang rabbani. Hamba yang rabbani adalah hamba yang menyembah Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan jadi hamba Allah yang Ramadan saja. Hamba Allah musiman. Pas Ramadan taat ning masjid bendina, tutup aurat, Al-Qur'an sedina sak juz. Ramadan sedekah terus. Ning setelah Ramadan pergi ora tahu ning masjid meneh. Al-Qur'ane simpen ning lemari, auratnya dibuka lagi. Maka ini adalah hamba Allah yang Ramadan saja. Nah, suatu ketika seorang ulama yang zahid ya, bernama Bishr Al-Hafi. Bishr bin Harith Al-Hafi. Beliau pernah mengatakan, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yastahiduna fil a'mal. Ada sekelompok manusia yang mereka beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh dalam amalan. Faidan salakha taraku. Namun ketika Ramadan pergi, dia meninggalkan amalan-amalan itu. Ibadahnya pun ikut pergi. Apa kata beliau? Bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Kata beliau, sejelek-jelek kaum, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak kenal lagi. Ya. Padahal jamaah sekalian, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah yang sama di bulan Syawal. Allah yang sama di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan di seluruh bulan Allah yang sama. Makanya para ulama itu mereka hampir-hampir menjadikan hari-hari mereka dengan Ramadan itu 11-12. Gak ada bedanya. Di Ramadan mereka tarawih, di luar Ramadan mereka juga qiyamul lail, tahajud. Di Ramadan mereka baca Quran, di luar Ramadan mereka juga baca Quran. Ya, meskipun mungkin durasi dan kuantitasnya agak berbeda, itu wajar. Itu wajar. Tapi kalau ditinggalkan sama sekali, itu nggak wajar. Ya. Kalau di luar Ramadan agak menurun, itu wajar. Karena yang namanya Ramadan itu musim kebaikan. Banyak artinya. Ya. Jenengan pirsani, kalau musim duren, itu banyak duren betul. Banyak duren. Musim mangga, banyak mangga. Kalau nggak musim ya sedikit kan begitu. Nah sama, Ramadan itu musim ketaatan, musim kebaikan. Maka banyak berbuat baik. Tapi kalau pas di luar Ramadan, ya jangan ditinggalkan semua. Jangan ditinggalkan semua. Ya mungkin kalau tadinya 1 juz 1 hari bisa dikurangi. Tapi terus kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang perlu kita renungkan di bulan Idul Fitri ini atau di hari Idul Fitri ini adalah kita perbanyak doa. Perhatikan, perbanyak doa. Bukan cuma berdoa, tapi perbanyak. Okay. 2 kata, perbanyak doa. Karena doa itu perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi berdoa itu sendiri diperintahkan.
Berapa kali kita berdoa? Sebanyak-banyaknya. Perbanyak, karena kita nggak tahu doa yang keberapa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, mungkin yang ke-100, mungkin yang ke-101, mungkin ke 50, nggak tahu kita. Maka perbanyak doa. Ya. Dan doa itu umum ya, apa aja, baik kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia, boleh. Berdoa saja itu sudah berpahala. Okay. Allah berikan kelonggaran dalam ibadah. Doa ini enak. Doa kebaikannya untuk kita dan tidak berat, tidak bayar, berpahala. Makanya perbanyak doa. Apa yang kita perlu doakan jemaah sekalian? Pertama adalah kita berdoa agar Allah menerima ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta kepada Allah agar ibadah kita diterima. Puasa kita, zakat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, kita berdoa meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan lagi Ramadan yang akan datang untuk kita perbaiki dengan iman yang lebih baik, dengan semangat yang lebih baik. Hal-hal yang kemarin kita rasa kurang, kita tingkatkan, kita perbaiki di yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan itu. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yang perlu kita renungkan di Idul Fitri ini adalah di hari Idul Fitri ini mari kita berusaha menjaga pahala yang kita dapatkan insya Allah, karena Allah Maha membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan pahala, maka mari dijaga agar pahala-pahala itu tidak berkurang atau hilang. Ini penting. Okay. Menjaga pahala agar tidak berkurang atau hilang. Sebab pahala itu bisa hilang. Pahala itu bisa berkurang kalau kita melanggar batasan-batasan Allah. Okay. Idul Fitri berbuat syirik, maka habis pahalanya. Idul Fitri berbuat maksiat, bisa berkurang pahalanya mas sekalian. Makanya ketika teman-teman Sufyan As-Tsauri, ulama besar Sufyan As-Tsauri bersama teman-temannya keluar di hari raya Idul Fitri, ya, maka Sufyan As-Tsauri berkata pada teman-temannya itu, kata beliau, inna awwal ma nabda'u bihi fi yaumina ghaddu absarina. Jadi setelah Ramadan lalu memasuki Idul Fitri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sesungguhnya yang pertama kali patut untuk kita lakukan di hari Idul Fitri ini adalah ghaddu absarina, menundukkan pandangan kita. Itu kata beliau, nasihat beliau. Karena ketika kita keluar di hari raya Idul Fitri itu banyak potensi-potensi dosa dari mata. Ya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan, tundukkan pandangan. Maksudnya apa? Tundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang haram. Jangan lihat auratnya orang. Tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan dari sesuatu yang berpotensi mendatangkan maksiat, mendatangkan dosa. Jangan dikira tidak berpotensi, berpotensi. Kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu pakai pakaian baru. Itu bisa mengundang dosa. Delok kelambine wanyar di pantelengi, kuwi regane piro ya? Kuwi kok luwih apik saka nggonku. Lalu iri, hasad. Maka Imam Sufyan ingatkan itu, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jaga dari pandangan-pandangan yang berpotensi mendatangkan dosa jamaah sekalian. Paham ya? Ya. Hindari itu. Karena maksiat, dosa bisa mengurangi pahala. Bahkan bisa menghilangkan pahala, na'udzubillah. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu khalifah. Saat itu juga khalifah. Khalifah niku nek cara mriki presiden. Nggih. Ada seorang rakyat yang menemui Ali bin Abi Thalib di hari Idul Fitri
Dan saat itu beliau presiden, khalifah. Ternyata Ali bin Abi Thalib hanya makan roti kering jamaah sekalian. Roti garingan. Ora ono mesis, ora ono apa jenenge? Keju, ora ono macam-macam. Roti kering. Maka rakyat ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini kan foto. Ini kan foto. Ini kan hari raya. Kok gur roti garingan gitu nah. Ya, roti garingan." Subhanallah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya bacakan, beliau mengatakan, "Al-yawmu 'idun man qubila siyamuhu." Hari ini adalah hari raya bagi orang yang diterima puasanya. Wa qiyamuhu, dan salatnya. 'Idun man ghufira dzanbuhu. Hari raya bagi orang yang diampuni dosanya. Wa syukira sa'yuhu wa qubila amaluhu, dan yang dibalas kebaikannya, dibalas amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Al-yaum lana 'idun." Hari ini adalah bagi kita hari raya. Wa ghadan lana 'idun. Besok pun juga hari raya. Wa kullu yaumin la yusallaha fihi fahuwa lana 'idun. Yang paling terakhir ini perlu untuk kita pahami dengan baik. Beliau mengatakan, wa kullu yaumin la yusallaha fihi fahuwa lana 'idun. Bahwa setiap hari di mana engkau tidak bermaksiat pada Allah, itulah hari raya yang sebenarnya. Jadi bagi seorang muslim, hari raya itu adalah ketika dia melewati hari-harinya tanpa ada dosa yang melekat. Itu hari raya. Ya. Jadi bukan hari raya itu kayak kutumangan, mentok apa. Maka ada benarnya juga itu instruksi Pak Presiden kemarin itu. Sawalan boleh, makan-makan nggak boleh, gitu. Ya, mungkin Pak Presiden baca ini. Ya, mungkin baca Ali bin Abi Thalib ini, kurmangan roti garing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.